pisang berbuah di tengah batang ya. Episode atau bagian yang ke-29. Oke, kita intro dulu. Ini adalah pisang susu ya, pisang susu ya. Karena dia pohonnya tinggi tapi sering berbuahnya, ini tanam di lahan yang sempit supaya gampang ambilnya, tidak merugi rumah orang kiri dan kanan, dengan aman ya. Kita tanam yang di tengah akhirnya awalnya. Kalau dibeginikan itu paling 6 sisir, tapi kalau dia tumbuh di atas itu bisa 12 sisir. Yang besarnya itu besar daripada tangan saya. Misalnya nanti kita lihat satu, tadi 2. Kita lihat yang lain. Membuat pohon pisang berbuah di batang. Dan pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada remaja, pemuda, orang tua dan pensiunan untuk belajar atau berlatih berkebun secara gratis sama saya ya. Secara gratis sama saya. Nanti akan diajarkan materi dasar, yaitu membuat media tanam, mulai dari media tanam yang ekonomi, bisnis, eksekutif, PPIP, dan tonghilap. Begitu juga pupuk organik cair, dari ekonomi sampai dengan yang PPKE, dan begitu juga untuk membuat pestisida organik tonghilap. Jadi nanti dalam berkebun itu tidak membeli pupuk kimia. Dalam materi yang lain itu ada, jadi saya memberikan sambil, dan saya akan memberikan contoh pelajaran menanam yang 60 hari berbuah. Yang 60 hari berbuah, kemudian setelah 60 hari 3 hari metik, 3 hari metik sampai sepanjang tahun ya.
media tanamnya seperti itu. Jadi pupuk organik cairan dan pestisida seperti itu. Sambil menunggu 60 berbuah, saya akan memberikan materi cara membuat lilin abadi, kompor dari bahan bakar jelantah, terus membuat sempor siram, ya semuanya dari barang bekas. Dan yang keempat adalah membuat alat AC manual, ya itu 4 macam bisa dijual. Dan materi lanjutan ada lagi untuk membuat pisau pengiris pencacah rumput, daun ataupun apa itu. Kemudian juga saya membuat pisau untuk mengiris ubi, singkong, pisang, dan tempe. Kemudian yang advance lagi akan saya berikan materi untuk membuat pembersih gulma dan pacul modern dan lain-lain. Kemudian saya juga akan memberikan pengajaran, yaitu bagaimana caranya untuk mengolah lahan yang kritis, yang gersang, yang tidak terurus menjadi bersih, hijau, dan berbuah. Kemudian yang spektakuler adalah membuat air mineral dari bahan baku hujan. Selama ini hujan itu selalu terbuang, dan untuk daerah Jakarta itu menjadi langganan banjir kalau hujan terlalu besar. Alasannya dari daerah hulu, daerah Bogor. Nah, untuk mengurangi kejadian itu, saya mengusulkan untuk tiap-tiap desa itu membuat penampungan air hujan minimal 12 kali 36 meter, dalamnya 3 meter, ya. Itu nanti airnya kita sedot ke atas tanpa listrik. Nah, kemudian diturunkan kemudian disaring manual dulu. Setelah saringan manual baru saringan mekanis. Yang keluar dari saringan mekanis itulah air mineral. Yang tidak terserap itu akan kita larikan untuk kolam renang. Boleh kolam renang kotak, persegi, ataupun kolam renang spiral. Peluapan daripada kolam renang itu kita alirkan ke kolam ikan. Nah, kolam ikan di sini juga boleh berbentuk kotak, persegi, atau spiral. Air kita naikkan, turunkan lagi, sehingga ikan itu selalu mengejar air dari mana datangnya. Peluapan daripada air hujan itu dari air kolam itu nanti kita buat untuk menyiram tanaman, tapi dengan tidak sistem siram, melainkan dengan sistem tetes. Sistem tetes nanti. Itulah barangkali ada pengusaha atau swasta order yang punya milik, silakan, ya. Saya siap membantu. Gratis saya akan memberikan pendampingan, dengan catatan kalau dari luar kota minimal ya ada transportasi. Kalau dari luar kota ya istilahnya kereta angkatan itu, yang lainnya. Sedangkan ini gratis, silakan. Ini adalah bantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Air yang selama ini kita buang-buang, air hujan ini jadikan manfaat. Minimal air hujan itu berkah dari Allah, itu minimal pH-nya 6. Setelah kita olah kemungkinan bisa 7 gitu. Sedangkan air yang mineral yang selama ini beredar itu kurang daripada 6. Untuk ke 6 itu jauh sekali, ya. Nanti air mineral menjadi murah gitu. Nah, kalau terjadi itu istilah tadi, ada penampungan air hujan, ada kolam renang, ada kolam ikan, itu nanti untuk edukasi dan objek wisata. Nah, menjadikan objek wisata di suatu desa, masing-masing desa atau kecamatan punya objek wisata seperti itu, dan itu dikelola. Kalau itu desa, nanti yang jaganya petugasnya dari setiap bulannya diganti, RW ini, RW ini, RW ini. Nah, kemudian yang paling depan itu adalah yang mengumpulkan uang, yang mengumpulkan menerima itu berkarcis, itu adalah dari bank, ya, bank yang dia menerima uang. Sedangkan kita petugas yang ada tiap bulannya, tiap hari berganti sebagai petugas, itu cukup mengajukan slip berapa jumlahnya untuk makan, untuk minum, mungkin juga untuk rokok dan transport. Itu
besarnya disesuaikan dengan jumlahnya yang petugas itu diketahui atau oleh desa masing-masing atau kecamatan atau kabupaten atau instansi pemerintah gitu. Jadi ini yang akan saya dampingi, dan itu program saya mudah-mudahan menjadi program nasional, memanfaatkan air hujan sebagai air mineral. Oke? Dan bagi pemuda, remaja, orang tua dan pensiunan yang akan belajar gajah dari luar kota, itu saya sudah mempunyai base camp di daerah Lubuk Karet, Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Itu fasilitasnya bintang 5. Ownernya adalah Salman Al-Faris. Semoga beliau sehat selalu, murah juga mengusaha, dan dimudahkan segala urusannya dan berkah ilmunya. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk mengolah lahan di sekelilingnya, ya, mengolah di sekelilingnya, dan diberikan kesempatan gratis bagi mereka yang mau belajar bertanam di tempat itu, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.